Bab 736. Perusahaan dan dia, aku mau semuanya. Mendengar suara nada dering ponsel, Audrey Han mengerutkan alisnya yang halus. Siapa yang akan meneleponnya saat ini? Apakah itu Siska Su? Audrey Han meletakkan cangkirnya, lalu mengambilnya dan melihatnya. Kemudian menemukan bahwa itu bukan nomor telepon Siska Su, tapi Davin Ye. Dia mencatat panggilannya sebelumnya. Pada saat ini, Davin Ye menelpon dirinya, apa yang ingin dia lakukan. Audrey Han menjawab telepon sambil memikirkan tujuan panggilannya, halo. Davin Ye akhirnya menghela nafas dari sisi lain, baguslah, kamu baik-baik saja. Audrey Han. Jadi, dia menelepon dirinya, hanya untuk mengatakan ini saja. Davin Ye, akhir-akhir ini, teleponmu mati, aku tidak bisa menghubungimu. Dengan kata-kata ini, Audrey Han tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Jadi dia diam sepanjang waktu, kemudian mengambil sepotong sandwich. Suara mengunyah terdengar di telinga Davin Ye, dia tercengang sejenak, kemudian bertanya dengan lembut, kamu belum sarapan? Audrey Han melihat bahwa kemacetan lalu lintas di depannya sangat parah, jadi dia mengambil sereal itu dan memakannya, lalu menelan sandwich di mulutnya. Tuan Ye, ada apa? Sisi lain terdiam beberapa saat, lalu berbisik, aku hanya berpikir, baguslah jika kamu baik-baik saja, jika mungkin, aku ingin mentraktirmu makan. Bagaimana kalau sekarang? Audrey Han mengerutkan bibirnya ketika dia mendengar ini, setelah melihat situasi di luar mobil, dia memberitahunya secara langsung. Itu mungkin tidak bisa, aku. Dalam perjalanan menuju Yes Corp. Kata-katanya membuat diam pihak lain untuk sejenak, kemudian Audrey Han memperhatikan bahwa nadanya menjadi sedikit cemas. Audrey, apa yang kamu lakukan datang ke Yes Corp? Bukankah kamu baru saja pulang? Kamu harus istirahat yang baik. Audrey Han tersenyum tipis, aku tidak ingin melakukan apa-apa, aku hanya ingin pergi dan melihat-lihat. Dia dengan santai lagi makan oatmeal, harus mengatakan bahwa keahlian pelayan sangat bagus. Oatmeal ini diseduh dengan sangat baik, yang memenangkan selera makannya. Apa yang bisa dilihat di perusahaan, di mana kamu sekarang? Aku akan mencarimu. Reaksi seperti itu membuat Audrey Han sedikit kecewa, apakah kamu merasa bersalah? Dia bertanya. Davin Ye tercengang sejenak, kemudian tersenyum sedikit, Audrey, kenapa aku merasa bersalah? Karena kamu tidak bersalah, tunggu sampai aku tiba di Yes Corp dan kita bicarakan nanti. Setelah berbicara, Audrey Han tidak memberinya kesempatan lain untuk berbicara. Langsung menutup telepon. Dia meletakkan ponselnya ke samping dan memakan sandwich yang belum habis. Ketika dia memakan sandwich dan sereal ke dalam perutnya, kemacetan lalu lintas akhirnya berakhir. Audrey Han bertepuk tangan dan terus mengemudi. Di sini, sangat dekat dengan Yes Corp, akan memakan waktu sekitar 15 menit sebelum dia bisa tiba. Belasan menit kemudian, Audrey Han tiba di Yes Corp tepat waktu. Dia menghentikan mobil dan langsung masuk ke Yes Corp. Karena orang-orang Yes Corp pernah melihatnya, tidak menghentikannya ketika dia naik ke atas. Dia langsung menuju lift yang dulu digunakan Golden Ye. Begitu dia masuk ke lift, lengannya ditarik seseorang. Audrey Han berbalik dan melihat Davin Ye. Jangan naik, katanya. Audrey Han. Raut wajah Davin Ye tidak terlalu bagus, kacamata berbingkai emas menyembunyikan emosi suram di bawah matanya. Dia menurunkan kelopak matanya, menarik Audrey Han keluar, menunggu pintu lift ditutup, kemudian melepaskannya. Audrey Han menarik tangannya dan berkata dengan dingin, apa yang akan kamu lakukan? Kamu baru saja pulang, dan tubuhmu belum pulih, kan? Aku akan mengantarmu kembali untuk beristirahat. Setelah itu, Davin Ye ingin menarik Audrey Han lagi. Audrey Han langsung mundur selangkah dengan wajah dingin, nadanya tegas. Tuan Ye, tolong hormati orang lain. Nada suaranya berat,
dia terlihat sangat serius. Davin Ye terkejut, tangannya berhenti di udara, dan tersenyum pahit, "Kamu sangat membenciku sekarang. Aku peduli padamu, tidak boleh. Apakah itu prihatin atau bersalah?" "Davin Ye, apa maksudmu?" "Tuan Ye, kamu tidak perlu berpura-pura bodoh lagi. Kamu pasti sangat jelas tentang tujuanku kembali, kan? Kolden tidak ada saat ini, aku akan menjaga semuanya untuknya." Davin Ye benar-benar tercengang. Dia mengira Audrey Han mungkin telah menebak apa yang ingin dia lakukan, tapi dengan temperamennya, dia pasti masih berbaik hati padanya. Tanpa diduga, dia berkata begitu terus terang, tidak meninggalkan perasaan apapun. Tiba-tiba, Davin Ye frustrasi. Melihat wanita cantik di depannya, bibir Davin Ye tiba-tiba muncul senyuman ejekan. "Audrey, di matamu, apakah aku orang yang tak tahu diri?" Audrey Han tidak menjawab kata-katanya, tetapi sorot matanya sudah mengungkapkan pikirannya. "Dengan kata lain, apa yang kamu pikirkan di hatimu sekarang adalah bahwa aku datang ke Yes Corp untuk menggantikan Kolden Ye. Karena sesuatu terjadi pada Kolden, jadi aku mencari kesempatan untuk datang. Tapi Audrey, pernahkah kamu berpikir bahwa aku adalah orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan?" Audrey Han mengerutkan bibir merahnya, "Tidakkah menurutmu bukan begitu?" Davin Ye menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Jika menurutmu tidak, maka jangan muncul di pertemuan hari ini." Raut wajah Davin Ye sedikit berubah, sepertinya Audrey Han sudah tahu segalanya. Ting! Audrey Han menekan lift, pintu lift terbuka dan dia langsung masuk. Sebelum pintu lift tertutup, Audrey Han mencibir padanya, "Coba aku lihat apakah kamu orang seperti itu atau bukan." Bang! Pada saat pintu lift benar-benar tertutup, Davin Ye, yang berdiri di luar lift, mengepalkan tinjunya, urat biru di dahinya tiba-tiba melonjak. "Tuan muda Davin, Anda jangan bodoh lagi. Dia membuatmu kesal. Jika kamu mendengarkannya, maka kamu akan masuk jebakan." Asisten itu terus berdiri di samping, saat Audrey Han pergi, dia bergegas datang dan membujuk. Melihat Davin Ye tidak membalas ucapannya, dia langsung berkata dengan kejam, "Wanita, mereka semua suka menerkam pria kaya. Ketika Anda menjadi CEO Yes Corp di masa depan, apakah akan takut dia tidak akan kembali? Dia sekarang memikirkan Kolden Ye, bukankah dia hanya melihatnya sebagai pria kuat dan berkuasa?" Begitu suaranya jatuh, kera asisten diambil oleh Davin Ye. Mata di bawah kacamata muncul cahaya suram. "Siapa yang memberimu keberanian untuk berkata seperti itu tentangnya?" Wajah asisten pucat, "Aku salah, aku juga memikirkannya demi Anda. Jika Anda tidak suka mendengar kata-kata ini, aku tidak akan mengatakannya lagi, maafkan aku kali ini." Davin Ye menatapnya untuk waktu yang lama, perlahan-lahan menarik tangannya, berdiri di samping merapikan kerahnya. "Audrey adalah wanita paling istimewa yang pernah aku temui. Kamu tidak perlu khawatir bahwa aku akan terjebak." Dia melengkungkan bibirnya, ada sentuhan jahat di matanya, yang belum pernah dia miliki sebelumnya. "Aku ingin perusahaan dan dia." Asisten itu menelan ludah dan mengangguk setuju. Davin Ye mengalihkan pandangannya ke samping dan melihat ke lantai lift yang naik satu demi satu, bibirnya yang tipis semakin rapat. "Audrey, jangan salahkan aku. Aku akan menjelaskan kepadamu ketika aku mengambil semuanya. Kolden Ye, tidakkah kamu suka bertarung denganku? Sekarang setelah kamu meninggal, dengan apa kamu bisa bertarung denganku?" Bersambung.